Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwatul iman, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk menghadiri majelis ilmu, majelis dalam rangkaian lanjutan pembahasan kita tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, sampai pada surat Al-Mursalat di ayat yang ke-41 sampai terakhir insyaallah taala ayat yang ke-50. Kita akan baca, siapkan mushafnya. Kita akan baca surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
فبأي حديث بعده يؤمنون. Nah, silakan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak, karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya menyebutkan uqubatul mukadzibin, akibat balasan bagi orang-orang yang mendustakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-41 Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dhilalin wa 'uyun, berada di dalam naungan keteduhan dan berada dalam mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan orang-orang bertakwa itu mendapatkan fawakiha, buah-buahan yang mereka sukai. Kulu washrabu hani'a, kulu dikatakan kepada orang bertakwa saat mereka di dalam surga, kulu makanlah, washrabu dan minumlah, hani'an dengan penuh kenikmatan, bima kuntum ta'malun, disebabkan dengan apa yang kamu sudah kerjakan, amalkan di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin, inna sungguh, kadzalika yang demikian itu, najzil muhsinin, kami memberikan balasan bagi orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wailun, kecelakaanlah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Kulu, dikatakan kepada orang-orang kafir yang mendustakan itu, yang tidak beriman itu, kulu, makanlah, wa tamatta'u, dan bersenang-senanglah, qalilan, dalam waktu yang sebentar, qalilan. Innakum mujrimun, sungguhnya kalian mujrimun, orang-orang yang durhaka. Wailun, kecelakaanlah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum, wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, urkum, ya. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'u, rukuklah, yaitu sholatlah, maka mereka tidak mau sholat. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, sungguh kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin, dan dengan hadis apa lagi, dan dengan perkataan apa lagi, dan dengan perkataan apa lagi, ba'dahu, setelah Al-Quran, mereka itu mau beriman.
Ma'asyiral mu'minin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendustakan dan bagi mereka yang membenarkan. At-takdzib wa tasdim. Bagi yang membenarkan, Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Imam Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran 'an ibadihil muttaqin. Allah dalam ayat ini mengkhabarkan tentang tentang hambanya yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina 'abadu bi ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat senantiasa mengadakan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Senantiasa berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Di antara sifat orang-orang yang membenarkan, beda dengan yang mukadzibin. Musaddiq, orang yang membenarkan, yang beriman, dan orang-orang mukadzib, orang-orang yang mendustakan. Adapun orang yang membenarkan mempunyai sifat adaul wajibat, tarkul muharramat. Orang yang beriman, orang yang membenarkan ayat-ayat Allah, maka berusaha untuk melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Innahum yawmal qiyamati yakununa fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang seperti ini akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga-surga Allah. Fi innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, akan mendapatkan keteduhan. Zilal surga itu min kathratil asjaril mutanawwi'ati, karena terlalu banyaknya pohon-pohon yang bermacam-macam, az-zahiyatil bahiyah, pohon-pohon yang baik, besar, bermacam-macam, yang berkemilauan, bercahaya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa 'uyun yaitu jariyatun minas salsabil war rahib wa ghairihi. Ya, banyak atau diberikan kepada orang bertakwa al-'uyun, mata air. Di sana ya diberikan air yang sangat segar, yang sangat sejuk. Dan ini adalah syarabul ahli jannah, minuman untuk ahli surga, penghuni surga. Ay bi khilafi ma ulaikal ashqiya fihi min dhillil yahmum wa huwa dukhan al-aswad al-munti. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak mau beriman, al-mukadzibun. Mereka akan mendapatkan, dan mereka tidak akan mendapatkan keteduhan kecuali panas, asap, api. Ya. Sebagaimana dalam pada ayat sebelumnya, surat Al-Mursalat, ya. La dhalilu wa la yughni minal lahab. Orang-orang yang mukadzibin inqaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, maka pergilah kalian kepada naungan dhillin. Inqaliqu, surat Al-Mursalat ayat 30. Inqaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu untuk mendapatkan naungan yang didapatkan orang-orang yang
kafir, orang-orang kafir berbeda dengan naungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir akan mendapatkan zillin zi thalathi syu'ab, naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Apa kata Allah pada ayat berikutnya, ayat yang 31? La dhalilin wa la yughni minal lahab. Yang naungan yang berupa asap atau api neraka tadi tidak akan mungkin melindungi dari panas dan tidak pula menolak nyala api neraka. La dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu akan menyemburkan bunga api sebesar atau setinggi istana, ka'annahu jimalatun sufur, seakan-akan api itu adalah iringan unta yang banyak yang berwarna kuning. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Adapun orang beriman, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, orang bertakwa akan mendapatkan naungan, dan betul-betul naungan yang akan membuat mereka itu merasa teduh, merasa adem, merasa nyaman. Karena zilal di sini adalah min kafratil asjaril mutanawwi'atiz zahiyatil bahiyah, yaitu naungan yang akan membuat mereka itu tidak kepanasan dari pohon-pohon yang sangat banyak, yang bercahaya, yang berkemilauan. Wa uyun, dan diberikan air yang sangat segar, air yang sangat istimewa, dan ini diberikan hanya untuk ahli surga, orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Kemudian Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, orang beriman, wa fawakiha mimma yashtahun, buah-buahan pilihan yang mereka inginkan, yang mereka sukai, ay min sa'iri anwa'i thimar mahma talabu wajadu, yaitu dari segala macam buah-buahan yang apabila mereka inginkan mereka akan mendapatkannya. Ay min khiyaril fawakih wa tibiha, yaitu dari segala macam buah-buahan yang mereka inginkan dan mereka pilih, dan yang paling baik. Lalu Allah mengatakan, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, maka makanlah, minumlah, makanlah dari buah-buahan yang Allah berikan, yang kalian inginkan. Washrabu, dan minumlah dari minuman yang tadi sudah disediakan. Wa'uyun, minuman-minuman segar, minuman-minuman pilihan. Hani'an, dengan penuh kenikmatan. Bima kuntum ta'malun, itu semuanya karena apa? Karena sebab amalan-amalan kebajikanmu sewaktu di dunia. Ayyuqalu lahum dzalika ala sabilil ihsan ilaihim, tsumma qala ta'ala mukhbiran khabaran musta'nafan. Ini dikatakan kepada mereka, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, ala sabilil ihsan, karena sebab kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk mereka. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, aikulu. Di sini Allah mengatakan makanlah, washrabu, minumlah dari makanan-makanan yang mereka inginkan, dari minuman-minuman yang lezat. Hani'an, dengan penuh kenikmatan mereka akan dapatkan. Hani'an artinya min ghairu munghassin wala mukaddir. Hani'an itu dengan penuh kemudahan, dengan penuh kenikmatan, tidak kesulitan. Dia akan mendapatkan hal itu semuanya, makanan-makanan pilihan, minuman-minuman yang lezat dengan penuh kemudahan.
tidak dengan kesulitan. Wala yatimmu hadahu hatta yaslam ta'am wa syarab min kulli afat wa naqsin wa hatta yajzimu annahu ghairu munqati'in wala zaid. Dan tidak disebut dengan hani'an, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kenikmatan, sampai mereka itu betul-betul mendapatkan makanan dan minumannya itu ya tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada kekurangan sedikit pun, sempurna. Buah-buahan yang penuh dengan kesempurnaan, tidak ada cacatnya, tidak ada busuknya, dan buah dengan kualitas yang sangat tinggi, dan minuman dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat baik, hatta yajzimu anna ghairu munqati. Setelah itu mereka tidak akan pernah kekurangan, terus akan mendapatkannya. Jadi mereka mendapat makanan, mendapatkan minuman dengan kualitas yang sangat tinggi, dan tidak akan pernah terputus kenikmatan di surga dari makanan dan minuman. Wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Lalu Allah mengatakan pada ayat berikutnya atau sebelumnya, bima kuntum ta'malun, itu semuanya disebabkan karena amalan-amalan kalian. Fa'amalukum hiya sabab al-musil lakum ila hadan na'im. Ini saya bacakan dari kitab tafsir yang lainnya, dari kitab tafsir Syekh Sa'di. Syekh Sa'di mengatakan bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan, yaitu dengan amalan-amalan kalian. Itu adalah sebab yang membuat kalian sampai ke tempat yang penuh dengan kenikmatan ini. Wa hakadha kullu man ahsan fi ibadatillah wa ahsan ila ibadillah. Dan inilah balasan bagi mereka yang berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, dalam ibadah. Dan ini adalah balasan bagi mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibadillah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, bukankah kebaikan itu balasannya juga merupakan kebaikan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarrah, walaupun ringan, walaupun kecil, yarah, dia akan melihat balasannya nanti pada hari kiamat. Bima kuntum ta'malun. Lalu pada ayat berikutnya Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itulah, ya sungguhnya yang demikian itu, najzi, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wailul yauma idzil lil mukatsibin. Sungguh celakalah orang-orang yang mendustakan. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami memberikan hal itu sebagai balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ada jazaa'una, inilah balasan kami. Liman ahsanal amal, bagi yang berbuat ihsan dalam amalannya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailul yauma idzil lil mukatsibin. Lalu pada ayat yang selalu diulang-ulang, celaka bagi mereka yang mendustakan. Walau lam yakun, Syekh Sa'di mengatakan walau lam yakun lahum min hadzal wa'id illa yakun lahum min hadzal wa'id illa fawata hadzal na'im lakafa bihi khusranan wa hurmanan. Kalau mereka tidak diancam dengan ayat ini wailul lil mukadzibin, ya, lalu dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah penghuni surga, maka ini sudah cukup membuat mereka itu rugi sebenarnya. Kalau mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, misalnya orang-orang yang kafir ini tidak dimasukkan ke neraka, dan tidak mungkin tidak dimasukkan ke neraka. Di sini hanya sebagai kias aulawi saja. Atau kalau mereka tidak mendapatkan kenikmatan berupa makanan surga, tidak mendapatkan kenikmatan minuman surga, dan tidak mendapatkan kenikmatan di dalam surga, itu sudah membuat mereka itu sangat rugi,
sangat kecewa, apalagi dengan ancaman wailun yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celaka, kecelakaanlah pada hari kiamat bagi orang-orang yang tidak mau beriman, mereka mendustakan dengan akhir. Lalu dikatakan kepada orang-orang kafir, "Kulu, makanlah kamu di dunia ini, wa tamatta'u, bersenang-senanglah kalian di dunia ini, qalilan, dalam waktu yang sebentar, karena hidup di dunia itu sebentar. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, sungguh kalian adalah orang-orang yang durhaka." Khitabun lil mukadzibin biyaumiddin. Ayat ini adalah diperuntukkan untuk mereka yang mendustakan hari pembalasan. Wa amruhum amru tahdidin wa wa'id. Dan ini adalah merupakan ancaman dan penghinaan untuk mereka. Kulu wa tamatta'u qalilan, makan dan bersenang-senanglah dalam waktu muddatan qalilatan qaribah qasirah, pada waktu yang qalilah sedikit, qaribah dekat, qasirah pendek. Di sini disebutkan qalilan maksudnya adalah sedikit, qaribah sebentar, qasirah pendek. Innakum mujrimun, kita hidup di dunia di waktu yang pendek, di waktu yang sebentar, di waktu yang sedikit. Umur kita sedikit, kita perlu banyak mencari sebab mendapatkan kenikmatan fi dhilali wa uyun, mendapatkan naungan di surga wa uyun, dan kita perlu mendapatkan minuman-minuman surga wa fawakih, kita perlu mendapatkan makanan-makanan ahli surga. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lalai. Karenanya Nabi pernah mengatakan, nikmatani maqbulun fihi makatsirun nas as-sihat wal faqr. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Disampaikan kepada mereka, dulu silahkan kalian orang-orang kafir untuk makan dengan makanan yang paling enak sekalipun di dunia. Wa tamatta'u, silahkan kalian itu bersenang-senang di dunia, tetapi itu semuanya sebentar saja. Qalilan innakum mujrimun, sungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang mendustakan. Ay tusaquna ila nari jahannam allati taqaddama dzikruha, yang mana kalian akan masuk ke dalam neraka jahanam yang tadi sudah kita sebutkan. Neraka jahanam mempunyai api yang sangat menyala, mempunyai asap, mempunyai naungan yang tidak membuat teduh, tetapi malah membuat mereka tambah panas. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka Allah mengulangi lagi, celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 24, numatti'uhum qalilan, kami memberikan kesenangan kepada orang kafir, tetapi itu sebentar saja. Tumanattarruhum ila adabin ghaliyun. Kemudian aku atau kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memaksa mereka untuk diazab dengan azab yang keras. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 69 dan seterusnya Allah mengatakan, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengadakan berita-berita bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah beruntung dan bahagia. Mata'un fid dunya, orang-orang kafir itu akan mendapatkan mata'un, perhiasan kesenangan di dunia. Tsumma ilaina marji'uhum, lalu mereka akan dikembalikan kepada kami. Tsumma nudhiquhumul 'adzab asyadid, dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang sangat berat. Bima kanu yakfurun, disebabkan atas apa yang mereka kufuri.
disebabkan atas perbuatan kekufuran mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, irka'u, salatlah kalian. La yarka'un, mereka tidak mau salat. Hati-hati bagi mereka yang tidak mau salat, yang malas untuk salat. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ini adalah ancaman untuk mereka. Idza amara haula'il jahala minal kuffar. Jika orang-orang jahil, orang-orang bodoh dari orang-orang kafir itu diperintahkan untuk sholat, an yakunu minal musallin ma'al jamaah, sholat berjamaah, imtana'u, mereka tidak mau melakukannya, wastakbaru anhu, dan mereka menyombongkan diri. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah mengatakan, wailu yawma idzin lil mukadzibin, sungguh celaka mereka orang-orang yang mendustakan. Tsumma qala ta'ala fil akhir, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir ya surat Al-Mursalat, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan dengan perkataan apa lagi? Dengan perkataan apa lagi setelah Al-Qur'an disampaikan, setelah peringatan-peringatan itu disampaikan, mereka mau beriman. Ai idza lam yu'minu bihadzal Qur'an fabi ayyi kalamin yu'minuna bihi. Kalau bukan dengan Al-Qur'an dibacakan, diperdengarkan, didakwahkan, diingatkan dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi mereka mau beriman? Padahal Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Qauli ta'ala fa bi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Pada ayat yang lain surat Al-Jathiyah ayat 6 Allah juga pernah mengatakan fa bi ayyi haditsin. Dan dengan perkataan apa lagi? Ba'dallah, setelah Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir daripada surat Al-Mursalat. Lalu diakhiri oleh Imam Ibnu Katsir sebuah hadis dari Imam Ibnu Abi Hatim, ya, bahwa ya, dia mendengar ada bahwa Ismail bin Umayyah pernah mengatakan, aku mendengar seseorang Arab Badui berkata, aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan, idza qara'a wal mursalat urfan faqara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ketika Abu Hurairah membaca surat Al-Mursalat sampai akhir, ya, sampai akhir, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dan dengan perkataan apa lagi setelah Al-Qur'an mereka mau beriman, falyaqul, maka Abu Hurairah mengatakan, amantu billahi wa ma anzal. Abu Hurairah mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Oleh sebab itu kita belajar tafsir, kita membaca Al-Qur'an, kita membacakan tafsir-tafsirnya, terjemahannya. Kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengimani apa yang Allah turunkan. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Karena dengan kita membaca Al-Quran, kita ingin mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Karena Al-Quran adalah perkataan yang paling ahsanul hadits, ya. Kitabullah asdaqul hadits, kitabullah, sebagaimana dalam khutbatul hajah, ya, Nabi mengatakan asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling asdaq, perkataan yang paling benar adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Dan petunjuk yang paling lurus adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Masih lah. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau enggak nanti akan saya tambahkan. Ada ya.
insyaallah. Fadhal. Masih ada waktu. Akan saya bacakan tambahan dari perkataan dari Syekh Sa'di. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Allah mengatakan di akhir surat Al-Mursalat, dan dengan perkataan apa lagi setelah Al-Qur'an mereka mau beriman. Hada tahdidun wa'idun lil mukadzibin. Ini adalah merupakan ancaman untuk mereka yang mendustakan. Annahum wa in akalu fid dunya wa syaribu wa tamatta'u bil ladzat. Mereka walaupun diberikan kemudahan, kesenangan di dunia, ghafilu 'anil qurbat, mereka itu lalai dengan qurbat. Qurbat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai. Fa innahum mujrimun, mereka adalah orang-orang durhaka. Yastahiquna ma yastahiqul mujrimun, mereka akan mendapatkan apa yang mesti mereka dapatkan nanti pada hari kiamat dari azab. Fa satanqati'u anhum ladzat. Maka ingat, kelezatan, kemudahan, kesenangan mereka di dunia itu ada batas waktunya, akan selesai. Wa taqwa 'alaihim taba'at, yang ada dan akan kekal adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, dari ijramnya, min ijramihim, ya. Karena Allah mengatakan innakum mujrimun. Ijram itu adalah kedurhakaannya, kemaksiatannya, penyimpangannya, pendustaannya, itu semuanya akan menjadi bumerang untuknya, dan akan sia-sia jabatannya, akan sia-sia harta yang mereka kumpulkan. Wa min ijramihim annahum idza umiru bis sholati allati asyraful ibadat wa qila lahum irka'u imtana'u min dzalika. Di sini Syekh Sa'di mengatakan di antara bentuk penyimpangan, perpalingan mereka, pendustaan mereka, kesesatan mereka adalah ketika mereka disuruh untuk sholat, mereka tidak mau sholat. Dan sholat adalah merupakan ibadah yang paling mulia. Maka hati-hati, para ulama menjelaskan orang yang meninggalkan sholat di tafsir, dirinci. Orang meninggalkan sholat karena meyakini dia adalah bukan kewajiban. Karena sholat bukan kewajiban, kafir. Ijma', sepakat para ulama, tidak ada yang berselisih. Kalau mereka tidak mau sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, itu kafir. Kemudian yang kedua, kalau kondisinya mereka meninggalkan sholat karena malas, dengan keyakinan bahwa sholat itu adalah wajib dan rukun Islam, tapi dia tidak mau sholat karena malas, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkafirkannya, bahkan yang mengkafirkannya ini juga ulama-ulama besar, di antaranya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ada yang berpendapat bahwa mereka tidak keluar dari agama Islam, dan ini yang rajih, tetapi mereka harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Di antara mereka mengatakan, di antara Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memberikan pilihan mau bertaubat atau dihukum mati. Cuma itu pilihannya, taubat atau dihukum mati. Kalau dia tidak mau bertobat, berarti hukumannya hukum mati. Itu yang memutuskan tentunya pemerintah. Artinya perbuatan meninggalkan salat, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, ini adalah perbuatan kufur, perbuatan yang terancam dengan ancaman yang sangat berat. Fa ayu ijram fawqa hadha wa takdzib yazidu ala hadha. Perbuatan yang paling jahat
adalah perbuatan meninggalkan sholat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka ya, disandarkan kecelakaan untuk mereka. Wa minal wail alaihim annahum tunsat alaihim abwabu taufik. Di antara bentuk kecelakaan adalah ketika mereka tidak mendapatkan taufik, kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Islam. Ini adalah di antara kecelakaan yang dipercepat oleh Allah di dunia. Wa yahrumuna an kulli khair. Di antara bentuk kecelakaan yang Allah berikan di dunia adalah ketika mereka diharamkan, dihalangi dari melakukan kebaikan. Fa innahum idza kadabu hadzal Qur'anal Karim alladzi huwa a'la maratibis sidqi wal yaqin 'ala al-itlaq. Di antaranya mereka tidak mau menerima apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak mau menerima peringatan-peringatan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah merupakan kitab yang paling bisa dibenarkan, paling bisa diyakinkan. Ya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu. Lalu dia mau milih perkataan apalagi selain Al-Quran untuk diyakini. Maka pilihannya kebatilan yang mereka lebih yakini, kedustaan yang mereka lebih pilih untuk diyakini, sehingga mereka berada di dalam kesesatan dan kekufurannya. Falaisa ba'dan nur al-mubin illa dia jadzulumat. Maka tidak ada pilihan lagi setelah cahaya yang nyata, yang terang benderang, kecuali kegelapan. Mereka tidak mau menerima cahaya, mereka lebih memilih kegelapan. Wala ba'da sidqi alladhi qamat al-adilla wal barahin ala sidqihi illa al-kadhib as-sarrah wal ifkil mubin alladhi la yaliqu illa biman yunasibuhu. Mereka tidak mau menerima kebenaran, burhan, dalil yang nyata, tetapi dia tetap mempertahankan, mendustakan Al-Quran. Dia lebih memilih kegelapan, kekufurannya. Fatabban lahum, maka celaka bagi mereka. Ma'a'mahum, betapa mereka telah buta. Wa waihan lahum ma'aksaruhum wa ashqahum, betapa mereka adalah orang-orang yang sangat celaka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.